Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Hari ini insya Allah kita akan mencoba menghitung peluang data yang berdistribusi normal dengan menggunakan bantuan tabel. Pada pekan lalu kita sudah belajar bagaimana caranya mengubah nilai X data nilai normal umum menjadi data normal baku dengan menggunakan rumus Z sama dengan X dikurang mu dibagi dengan sigma atau Z sama dengan X dikurang X bar dibagi dengan S. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana mencari peluang dari sebuah data yang berasal dari data yang berdistribusi normal. Sebagai pengantar, kita perlu perhatikan beberapa poin. Yang pertama, bahwa simbol penulisan ketika kita menghitung peluang nanti itu bisa seperti ini. Peluang X misalnya lebih besar dari 3, ya. Atau peluang misalnya negatif 1,20 kecil sama dengan Z kecil sama dengan 4,2120 misalnya. Ini intervalnya sah-sah saja dari mana ke mana. Yang saya ingin maksud di catatan pertama ini bahwa bisa saja data yang kita miliki itu adalah data yang berasal dari nilai normal umum atau data yang sudah dikonversi menjadi nilai normal baku. Nah, sejatinya untuk menyelesaikan persoalan ini kita sudah mengenal integral sebagai cara untuk menghitung peluang dari sebuah data yang berdistribusi dengan variabel kontinu. Demikian halnya dengan distribusi normal ini, pada pekan lalu sudah disinggung bahwa ternyata untuk mencari peluangnya, baik itu Px sama dengan X kecil atau Pz sama dengan Z kecil, itu sama dengan integral dari negatif tahingga sampai tahingga seper 2 pi E berpangkat negatif seperdua Z pangkat 2 dz dengan catatan Z itu sama dengan X dikurang mu dibagi dengan sigma. Dengan nilai Z itu dari negatif tahingga sampai tahingga. Nah, tentu saja kalau kita menggunakan integral untuk menghitung ini, menghitung peluang yang dicontohkan tentu akan sangat sulit. Maka kita akan menggunakan alat bantu. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan cara ini. Kita menggunakan alat bantu yang disebut sebagai tabel Z. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi bagaimana caranya menghitung peluangnya. Tinggal kita melihat tabel Z tersebut. Itu catatan pertama. Catatan yang kedua adalah tabel Z sendiri itu adalah tabel dapat kita download di internet atau insya Allah bisa juga saya bagikan. Kira-kira seperti ini penampakannya. Ya. Jadi ada dua jenis tabel Z yang kita punya. Yang pertama, ini yang di sebelah kiri yang berwarna hitam. Ini adalah tabel Z yang kurvanya itu dari negatif tahingga sampai Z. Jadi kalau kita mau lihat perbedaan antara dua tabel ini, kita lihat gambarnya. Ya, kita lihat gambarnya yang di sini.
Kalau yang di sebelah kiri mulai dari negatif tak hingga sampai Z. Angka-angkanya juga dari bilangan negatif. Ya, dari bilangan negatif. Kemudian kalau yang di sebelah kanan itu mulai dari tengah. Dan ini simetris. Jaraknya dari 0 ke 1 itu sama nilainya dari 0 ke negatif 1. Simetris dari kiri dan kanan. Jadi di sini tidak ada lagi nilai negatif. Andai kan nanti yang ditanya nilai negatif, ya sama saja kalau kita mencari positifnya. Insya Allah akan kita lebih perjelas lagi dengan melihat contoh yang akan saya tunjukkan sebentar. Berikutnya terkait dengan tabel Z ini, data yang kita punya, data yang diasumsikan berdistribusi normal itu tidak bisa dihitung dengan menggunakan tabel ini kalau dia masih berbentuk nilai normal umum. Jadi harus dikonversi dulu menjadi nilai Z, nilai normal baku. Jadi kalau misalnya soalnya nanti itu masih dalam bentuk X, misalnya seperti ini, maka harus dikonversi dulu menjadi bentuk baku. Tetapi kalau soalnya sudah seperti ini, dicari peluangnya dengan sudah memunculkan nilai Z, maka kita tidak perlu pusing karena sudah berubah menjadi nilai Z. Kita sisa cocokkan pada tabel tadi. Nah, insya Allah ke depannya saya pribadi lebih cenderung menggunakan tabel yang ada di sebelah kanan yang ada warna-warnanya ini. Yang ini nanti kita akan pakai. Apakah tabel yang tadi yang saya hapus itu tidak bisa dipakai? Bisa, boleh juga. Tetapi kita akan menggunakan tabel ini sebagai rujukan. Oke. Selanjutnya catatan yang lain adalah terkait posisi nilai X dan Z pada tabel. Pada kurva distribusi normal. Jadi, andaikan kita punya kurva distribusi normal, misalnya ini kurva distribusi normal, seperti ini misalnya. Ini anggap bagus ya. Ini harus simetris, ini tengahnya. Ya. Di sini nilainya itu ada di sumbu datar. Di sini nilainya bisa 2. Bisa Z, bisa X. Jadi kalau diilustrasikan mungkin kalau kita orang Bugis, orang Makassar, ada satu nama sekolahnya, ada satu Pak Daenganna. Ya. Jadi misalnya ini X ini adalah Pak Daenganna, ya. Daeng siapa misalnya, Daeng Siki misalnya. Kemudian ini nama aslinya. Misalnya namanya adalah Andi. Misalnya ada orang yang bernama Andi Daeng Siki, maka X ini adalah namanya dan Andi juga namanya, tetapi ini berasal dari data yang sama. Jadi kalau misalnya ada nilai X sama dengan taruhlah 4,5 setelah ditransformasi jadi Z sama dengan anggaplah misalnya 1,34, maka posisinya di kurva ini sama. Ya. Di sini 1,34 Z sama dengan 1,34, X itu sama dengan 4,5. Posisinya sama. Ini ke atas. Ya. Nah, yang di tengah ini saya garis keluar, itu kalau dia Z nilainya harus 0. Ya. Kalau dia X nilainya harus sama dengan rata-ratanya. Ini yang persis di tengah. Makanya kalau nilai Z kita mau tulis di sini, kita mau tahu di mana letaknya, kalau dia positif maka dia pasti berada di sebelah kanan. Dia pasti berada di sebelah kanan. Kalau dia nilai Z bernilai negatif, maka dia pasti berada di sebelah kiri. Kalau nilai X nilainya dari positif atau negatif tidak ada jaminan. Tetapi kalau pembandingnya rata-rata, kalau nilai tersebut lebih besar daripada rata-rata, maka dia pasti berada di sebelah kanan. Kalau dia lebih kecil daripada rata-rata, maka dia pasti berada di sebelah kiri. Ya.
Kurang lebih seperti itu. Nah, poin selanjutnya adalah apa itu P? Jika kita bandingkan dengan kurva. Perhatikan yang dimaksud dengan P atau peluang pada kurva ini adalah luas. Luas daerah yang diarsir dibatasi oleh kurva, ini yang dimaksud dengan kurva, dengan bidang datar dari batas yang ditentukan. Jadi misalnya seperti ini. Kalau andaikan saya ambil kurva atau saya buat gambar baru saja. Saya buat kurva baru, bentar. Nah, yang di tengah ini dia adalah 0 kalau dia Z, dia adalah X bar kalau dia adalah X. Misalnya ada pertanyaan, tentukan peluang 0 kecil Z kecil 1,40. Ya. Berarti kita diminta sama dengan pertanyaannya, kita diminta mencari luas daerah di bawah kurva mulai dari 0 sampai 1,40. Ini sudah nilai Z. Jadi kalau kita pasang 0 itu berada di tengah. Jadi di sini adalah 0. Apa selalu 0 kalau dia nilai Z? Iya, selalu. 1,40 pasti di kanannya. Taruhlah di sini 1,40. Inilah daerah yang dimaksud. Peluang nilai Z dari 0 sampai 1,40 itu sama dengan luas daerah yang diarsir ini. Dari 0 sampai 1,40. Kita ambil kasus lain. Saya gambar kurva lain, misalnya. Yang ditanyakan, P negatif 1,21 kecil Z kecil sama dengan 0,34. Nah, lagi-lagi kita menggunakan Z, berarti di tengahnya ini adalah 0. Nah, dengan demikian kita cari negatif 1,21 tentu berada di sebelah kiri. Anggaplah di sini. Dan 0,34. Ini adalah garis dari saat negatif 1,21 sampai 0,34. Maka peluangnya itu adalah luas daerah dari negatif 1,21 sampai 0,34 dan dibatasi oleh kurva dan garis datar. Jadi ini yang dimaksud. Pertanyaannya bagaimana caranya mendapatkan nilainya ini? Atau berapa luasnya? Nah, itu kita menggunakan tabel yang tadi. Ya, tabel yang tadi. Tabel ini hanya bisa digunakan kalau sudah berubah menjadi nilai Z. Ya, sudah dirubah menjadi nilai Z. Baik, untuk bagian pertama ini kita cukupkan dulu. Insya Allah kita lanjutkan dengan bagian yang kedua.